Alhamdulillah jemaah masih di Islami Tinda dan untuk jemaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema baca Al-Fatihah pada waktu ini bikin semua doa terkabul. Masya Allah tadi di segmen sebelumnya ada loh waktu-waktu dan berapa kali jumlahnya untuk bisa mengikat suami. Masya Allah, nah makanya jemaah yang dari rumah jangan sampai lewatkan, siapkan catatannya kita ikutin lagi nih. Kita akan masuk ke pembahasan tadi Ustadz Maulana cerita. Tapi pakai bahasa Bugis ya kan Ustadz. Ini tolong dijelasin Ustadz. Ustadz aku tuh pengen tahu Ustadz Maulana. Kita masuk dulu deh ke dalam segmen Ustadz bercerita. Masya Allah. Ustadz Maulana silakan. Ibnu Arabi menceritakan karomah gurunya. Gurunya seorang perempuan, Syekh Fatimah al-Binti al-Mutsana. Sosok ulama wanita yang luar biasa, dikagumi. Tutur katanya, bahasanya, jikalau menjelaskan begitu enak kedengaran. Lembut. Sosok Fatimah al-Mutsana pernah didatangi oleh seorang wanita yang menangis. Dan Ibnu Arabi menjadi saksi akan hal itu. Ya Fatimah, ya Syekh Fatimah, tolong aku. Suamiku pergi gak pulang, gak tahu kemana suamiku. Tahu apa yang dilakukan oleh Fatimah al-Mutsana? Beliau membacakan surah Al-Fatihah. Selang 3 hari kemudian, wanita itu datang bersama dengan suaminya. Menjadi kagumlah Ibnu Arabi. Wah, hebat sekali guruku. Dengan membacakan surah Al-Fatihah, ternyata laki-laki suami perempuan itu datang. Lantas dia berkata, apa yang membuat kamu bisa hadir? Saya bingung, tiba-tiba ada awan, ada kabut menyelimuti aku. Ketika Fatimah al-Mutsana membacakan surah Al-Fatihah, Al-Fatihah itu berubah jadi awan lantas mengelilingi dia. Lalu diantar untuk disadarkan untuk balik kembali. Kemuliaan surah Al-Fatihah yang luar biasa. Yang diniatkan oleh seseorang, ulama terkenal, ulama yang luar biasa. Maka bisa menggunakan Al-Fatihah untuk jadikan pengobatan. Untuk mengembalikan seseorang, untuk menyadarkan seseorang. Orang-orang yang meninggalkan kewajibannya, kita ingatkan dia, kita doakan dia dengan menggunakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah luar biasa. Mengantarkan buat kita untuk mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan untuk bisa sadar akan kewajiban seorang suami. Ibu-ibu yang di rumah atau siapapun, ayo gunakan doa berupa surah Al-Fatihah untuk jadikan doa agar mengingatkan orang-orang yang terlupa. Sebagaimana yang diamalkan oleh Syekh Fatimah binti Al-Mutsana. Masya Allah. Sebuah kisah yang sangat menginspirasi. Terima kasih guru kita Ustadz Maulana. Masya Allah. Ini mengingatkan kita untuk terus berikhtiar. Kalau misalnya ada kemauan kita bisa bacakan surat Al-Fatihah tentunya dengan hati yang bersih. Dan juga tadi Ustadz Syam sudah mengingatkan kita untuk membenarkan bacaan kita. Karena kalau misalnya kita salah juga artinya berbeda. Baik jemaah, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jemaah untuk nonton. Ini ada tayangan mengenai saat istri hamil bacakan surat Al-Fatihah. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong Ibu. Bu, dulu waktu hamil digituin gak? Iya ya Bu ya, dibacain surah Al-Fatihah ya. Coba yang sebelah sini aku mau tanya. Bu, dulu waktu hamil digituin gak sama suaminya? Dibacain gak perutnya? Enggak. Ya Allah, jujur amat sih Bu. Enggaknya kesel banget Kan ini loh jawabnya itu. Ibu ada masalah di keluarga. Jawab enggak, pakai Enggaknya kesel lagi. banget itu tuh. Siapa yang dibacain? Oh, didoain kalau waktu hamil oleh suami. Didoain perutnya.
Bu, mungkin dibacain tapi ibu lagi pada tidur jadi nggak tahu. Tuh, Positif bener. thinking aja. Bener nggak Pak? Iya benar. Husnuzon pokoknya mas suami. Husnuzon ya Ustazah Iya ya. benar. Masya Allah. Nah Ustazah kita masuk ke Iya. pembahasan ini berkaitan sama tayangan barusan nih. Iya. Ustazah katanya kalau misalnya istri lagi hamil terus suami mengamalkan Al-Fatihah dan dibaca setiap malam hari. Dan setelah itu ditiup ke perut istri gitu. Langsung katanya nanti insya Allah anaknya menjadi anak yang soleh dan juga soleha. Tapi kalau misalnya nih kan itu jadi apa ya istilahnya. Oh berarti kalau misalnya mau anak soleh kayak gitu aja baca Al-Fatihah. Tapi dia nggak mengamalkan kewajiban yang lain. Misalnya dia nggak sholat. Nah itu gimana? Ya Allah. Mohon penjelasannya iya. Ustazah Siap, silakan. kami kita terima kasih Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Izin, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bu, Yeay. Bu, tadi ditanya tuh suaminya insya Allah sering ya bacain doa, bacain Fatihah ya. Cuma perhatiin nih kalau sekiranya seorang suami, dia bacain terus istrinya, rajin ngedoain istrinya. Tapi meninggalkan sholat itu laksana dia udah depan istana, dia sudah mendapatkan depan pintu surga tapi nggak bisa masuk. Kenapa? Karena kuncinya nggak ada. Kenapa? Karena ya itu tadi udah dia depan kenikmatan, doanya akan diberi oleh Allah, tapi nggak bisa menikmatinya karena dia tidak punya kunci. Apa kuncinya? Sholat. Jadi jangan pernah tinggalin sholat supaya sholat kita rapi, doa kita dikabul, semua yang kita mau dikasih sama Allah. Saya mau tanya, ini ada yang hamil di sini? Kok ketawa Bu? Ketawa lah, orang pada nenek-nenek semua yang datang. Astagfirullahaladzim. Coba lihat, nenek-nenek semua. Dari mana Bu? Masya Allah. Tadi saya mau menyapa yang sebelah sini nih, mohon maaf nih lagi hamil nggak? Oh tapi kayaknya udah lewat kayaknya ya. Masya Allah. Jamaah sekalian, kalau kita dipegang perut kita sama suami, husnuzon ya, jangan gampang mengerah ya. Kalau suami megang perut kita, alhamdulillah didoain supaya sehat. Kalau mulai sekarang suami megangin perut jangan marah. Kenapa kamu pegangin perut saya, gendut gitu maksudnya? Iya, oleh karena itu jamaah sekalian, di antara doa yang mustajab adalah doa dari seorang suami yang ikhlas kepada istrinya. Pun doa dari seorang istri yang ikhlas mendoakan suaminya. Jadi jamaah sekalian, alhamdulillah doa ini adalah mukhul ibadah. Doa ini adalah di antara intinya ibadah. Jadi jangan bedakan, jangan pisahkan antara sholat dengan doa. Sholat itu kewajiban kita kepada Allah. Bagaimana bisa Allah ingin memberikan apa yang kita kasih, apa yang kita mau, apa yang kita harapkan kalau kita tidak mengerjakan kewajiban kita dulu. Oleh karena itu jamaah sekalian, bismillah. Yuk semangat suami istri biar saling sering megang perutnya. Salah ya. Gimana? Maksudnya Saling biar saling mendoakan. mendoakan. Suami megangin perut istri supaya Betul. sehat. Masya Siapa Allah. tahu lagi bisa hamil lagi. Insya Allah. Kalaupun enggak Gak ada udah yang tahu. Ketawanya seneng banget. Kenapa sih Bu? Mau hamil lagi gak Bu? Suami, kita tidak punya suami. Oh yang iya itu mah jangan. Itu mah jangan. Iya. Mudah-mudahan seorang istri juga sering pegang dadanya suami. Betul. Supaya lebih sabar lagi. Lebih- Kalau memang belum punya suami, pegang dadanya sendiri. Biar tambah sabar gitu Betul, maksudnya ya. Ya Masya Baik Allah. terima kasih. sama-sama Sudah ada, Kak boleh Ligda. duduk kembali Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu dong Ibu. Masya Allah. Bu saya mau tanya dulu deh sebelah sini. Ini dari mana sih Bu? Oh gitu. Kalau ini dari mana Bu? Nah ini baru kompak, boleh tepuk tangan dulu dong. Tadi nggak kompak yang pertama. Baik karena udah pada semangat nih saya kasih hadiah. Sekarang saya izinkan kasih kesempatan jamaah yang ada di studio untuk bertanya sama guru-guru kita. Kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik Ibu, udah jauh-jauh dari Cicalengka, dari Sumedang. Ayo yang mau nanya sama guru-guru kita boleh angkat tangan yang tinggi Bu. Kapan lagi Bu? Aduh banyak yang mau bertanya. Saya kasih kesempatan dulu untuk Ibu yang sisi sebelah kanan. Baik Ibu boleh ke tengah Ibu perkenalan dulu namanya siapa dan dari mana. Nah sini Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Nur Hayati Baik, Ibu dari Tuti. Majelis Zikir Insun Medal Kabupaten Sumedang. Masya Allah tepuk tangan dulu dong. Ti Sumedang. Baik Ibu mau bertanya sama siapa? Sama Ustadz Sam. Ustadz Syam boleh.
Nunjuknya kayak Mau tanya siapa? Ustadz Ustadz Syam. Udah mau berdiri Ustadz Maulana Ibu. Maaf ya Ustadz Maulana Ke nanti tengah ada Bu, ke giliran. tengah Bu. Ya. Di sini, Bu. Lihat depan aja nggak apa-apa. Silakan. Siap, Begini Ustadz ya, siap. baru-baru ini sedang viral di media sosial ya. Ya. Yang diminta uang 10 juta Ustadz. Untuk apa itu 10 jutanya? Nanti khusus dibacakan Al-Fatihah. Oh, berapa Ya. kali itu? Enggak terhingga itu jumlahnya, tapi diminta uang 10 juta. Emang boleh itu Ustadz? Ada garansi Ya. terkabul nggak Bu? Iya, Ada itu. garansinya? Iya, iya. Oh, ada Khusus garansinya. kan di sana ada khusus. Soalnya katanya dibacakannya Iya. sama berapa ratus orang gitu. Iya, katanya diminta 10 juta. Emang boleh itu Ustadz Al-Fatihah Subhanallah. dijual? Ya itu. Terima kasih Ustadz ya. Jual, aduh Al-Fatihah gimana dijual. ya, baik. Baik. Ibu boleh silakan duduk kembali, insya Allah langsung dijawab sama. Baik, guru saudara. kita, Saya Ustadz tanya Syam. Mikdad. Ya. Kira-kira Mas Mikdad, Ya. orang yang seperti ini, dia membayar untuk didoakan, kira-kira ada nggak di antara mereka yang dikabulkan? Aduh pertanyaannya sulit. Ada nggak kira-kira? Ya mungkin bisa ada, Bisa ada. bisa ada Faktor enggak. apa yang menyebabkan dia dikabulkan? Nah, kita bahas. Nah itu dia. Mau langsung dijawab, Bismillahirrahmanirrahim. silakan, Tapi Guru. Guru Ustadz Maulana, Ustadz Zanada, Mas Mikdad, para alim ulama yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak faktor penentu yang menjadikan doa dikabulkan itu apa? Ternyata yang sangat menentukan doa dikabulkan itu adalah keyakinan. Apa Bu? Kenapa orang pulang dari umroh, pulang dari haji? Ya Allah Ustadz bener-bener ya. Kalau doa di sana tuh langsung dikabulin. Kalau di sana bener-bener ya, pulang dari sana tuh langsung dikabulin. Apanya yang membuat cepat dikabulkan? Keyakinannya. Karena berhadapan dengan Ka'bah. Apanya yang membuat cepat dikabulkan? Keyakinannya. Karena doa di Raudhah. Apa yang membuat cepat dikabulkan? Keyakinannya. Karena berdoa di Padang Arafah. Kenapa ada orang rela membayar 10 juta? Karena dia meyakini lisannya orang yang mendoakan saya ini subhanallah mungkin diterima sama Allah. Maka dia yakin akan hal tersebut. Beneran dikabulin. Nanti repeat order. Nanti order ulang lagi deh. Tambah lagi 10 juta ada hajat yang lain lagi nih. Padahal tinggal menambah keyakinan di dalam hati kita. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang membuat doa dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua pertanyaannya. Boleh nggak kayak gitu? Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Berapapun nilainya semuanya murah kalau dibandingkan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya tidak boleh dirupiahkan. Tidak boleh dinilai dengan materi. Cuman kalau ada yang ngasih tidak mengapa diambil. Kenapa? Ada seorang datang kepada Nabi SAW dalam keadaan panik. Ya Rasulullah, kemarin kami dalam perjalanan. Tiba-tiba kami dalam keadaan kelaparan. Lalu kami mendengar ada seorang raja yang sakit. Lalu saya mengajukan diri. Saya mau menyembuhkanmu. Saya punya obatnya, saya punya doanya. Tapi dengan syarat saya harus dikasih makan sama teman-teman saya ini. Gimana itu ya Rasulullah? Boleh enggak itu ya Rasulullah? Saya makan hasil daripada baca surah Al-Fatihah. Saya makan ini subhanallah di antara orang-orang yang menjadi penyembuh daripada hal tersebut. Sehingga kalau dikatakan orang bolehkah seorang menjadikan suratul Fatihah sebagai obat? Jawabannya boleh. Bolehkah memperjualbelikan ayat-ayat Allah? Jawabannya haram. Tidak boleh seseorang menjadikan surah Al-Fatihah dijual. Pernah Bu lihat di lampu merah ada yang ketok-ketok pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pecinya, dengan apanya. Ternyata yang dipakai ngamen surah Al-Fatihah. Jangan sampai. Maka subhanallah menjadilah orang yang bijak dengan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu tadi diajarin sama Ustadz Maulana kalau mau doa terkabul baca Yasin 40 kali ya. 41 kali ya. Dengan ngumpulin orang, yang mana kira-kira lebih makbul? Ngumpulin orang 40 atau dibaca sendiri 41 kali? Yang mana lebih makbul? Bareng-bareng. Dua-duanya boleh, bareng-bareng atau sendirian? Bareng-bareng kayak. Sendirian. Sendirian. Kenapa? Kenapa? Karena niatnya benar.
Oh. Kalau yang datang itu bisa jadi karena besek. Baik. Baik, terima kasih guru. Baik jamaah, sebelum kita lanjutkan nih, kita mari sama-sama dengarkan dulu, kita simak lagu Indonesia Raya. Oke, boleh berdiri semuanya ibu-ibu. 1, 2, 3. Indonesia. Lebih cepat. Oke, boleh silakan duduk kembali ya. Standby, take 9, 8. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan saat ini saya sudah bersama Ibu siapa Ibu? Ibu Dedeh Sukaenah. Ibu Dedeh, Masya Allah, baik. Ibu, nah saya sekarang kan mau kasih kesempatan Ibu untuk bertanya nih ya. Sekarang saya mau tanya Ibu mau bertanya sama siapa nih? Assalamualaikum Ustadz Maulana. Ustadz Maulana, akhirnya setelah tadi ya Bu udah mau dipilih ternyata sama Ustadz Syam. Boleh, seneng sekarang Ustadz Maulananya. Ustadz, Iya, emang Ibu. bener kalau kita pas baca. Tul. Apa? Kaukah itu Aisyah? Ibu kayak yang di film-film Ibu. Coba namanya siapa Ibu? Dedeh. Dedeh Sukaenah. Bukan Mamah Dedeh. Namanya Dede Sukaena. Iya. Suka enak. Sukaena. Nggak dipotong suka enak gitu, Nggak. suka enak digabung. Ya silakan. Dede, kakak mau jawab. Alhamdulillah. Adik kakak dong. Ustadz, emang benar kalau kita pas baca Al-Fatihah, pas di ayat Ihdinas sirotol mustaqim, kita sebut nama orang yang tidak suka pada kita, benci pada kita. Terus kita juga sebut nama suami, nama anak yang susah diatur. Apakah betul itu akan dibalikin ke jalan yang benar? Mohon dijawab. Ini pertanyaannya mendebarkan. Ibu terima kasih ya, mangga boleh silakan duduk Baru kembali. kali ini ada penanya mandiri. Simpan mic sendiri, pulang Belum sendiri. dipersilakan, iya. Meringankan beban kita ya. Terima kasih loh Ibu ya. Ustadz Maulana boleh langsung dijawab aja melalui tausiah, silakan guru. Sama, aduh Ustaz Sanada. Terima kasih. Buat yang di rumah, surah Al-Fatihah mengandung doa. 3 di atasnya hubungan kepada Allah. Di antara lagi surah yang keempat, ayat yang keempat adalah hubungan antara hamba dengan Tuhan. Dan permintaannya ingat di ayat terakhirnya, 3 terakhir. Jadi Al-Fatihah itu luar biasa, 7 ayat yang berulang. 7 ayat yang bisa digunakan untuk Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengerin, jadi cara membacanya boleh dibacakan buat anak yang bandel. Suami yang tidak tanggung jawab, suami yang suka marah-marah, anak yang bandel, boleh bacakan 41 kali sesudah maghrib. Saya ulangi, sesudah maghrib. Ada suami yang suka marah-marah, suka mukul dan sebagainya.
bacakan sesudah salat maghrib. Jangan berdiri dari tempat dulu. Sesudah salat maghrib, baca surah Al-Fatihah 41 kali. Pas sebut ihdinas siratal mustaqim, sebut namanya. Setiap mendapatkan ihdinas siratal mustaqim, sebut namanya. Baik itu suami maupun anak ataupun siapapun yang nakal, yang bandel. Ya Bu ya? Bu? 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 Lalu 7 ayat ini juga bisa digunakan untuk berwudu, untuk tawaf. Orang yang tidak hafal doa tawaf bisa tawaf berapa kali putaran? 7 ya? Al-Fatihah berapa ayat? 7. Jadi putaran pertama bismillahirrahmanirrahim, 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 alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama juga ketika berwudu kan makruh hukumnya kalau berbicara pada saat berwudu. Maka boleh menggunakan bacaan Al-Fatihah untuk pada saat berwudu. Auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Kemudian di sini niat wudu. Iya. Maliki yaumiddin. Iya karena isinya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Waduh, Jadi Masya boleh. Allah. Jadi hebatnya surah Al-Fatihah bisa juga digunakan buat suami yang suka marah-marah. Oh gitu supaya hatinya dilembutkan ya. Dibacakan surah Al-Fatihah 41 kali. 41 kali ini Masya Allah banyak sekali ternyata ya ke manfaat dari Al-Fatihah ini Masya Allah. Jadi Ibu jawabannya apa Bu? Berarti boleh ya Ustadz Boleh, Maulana ya? jawabannya boleh. Aman, baik. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya. Masya Allah Ibu yang sangat mandiri. Ibu Dede terima kasih juga pertanyaannya. Ustadz Maulana terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Baik, tadi kan kita masuk ke segmen tanya dong Ustadz. Nah sekarang saya akan kasih kesempatan untuk jamaah untuk curhat. Nah ini kapan lagi nih curhat sama guru-guru kita. Kita masuk dulu ke dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, yang mau curhat boleh angkat tangannya Ibu yang tinggi. Iya, yang mana ya, yang mana ya, yang mana ya. Baik, Ibu boleh deh di sini aja Ibu perkenalan dulu namanya siapa dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Widiawati, panggilannya Dada. Saya mau curhat. Enggak nyambung. Gimana ya. gimana namanya Ibu? Ibu Ida Widiawati. Ulangi. Satu Ibu namanya. Ida Namanya apa? Widiawati. Ibu Ida Widiawati. Panggilannya? Panggilannya Dada. Karena yang tenannya namanya Dada. Oh gitu. Sekarang baik, Ibu boleh langsung curhatnya apa nih kira-kira? Curhat saya begini ya Pak Ustadz. Boleh, Saya ini selalu diejek, dihina, dan dicemoohkan. Itu bagaimana caranya untuk menghindari itu? Ya, Baik. contohnya, nih rasain loh. Dia ini udah jadi janda. Oh, di sini bangun maaf nih ada janda, ada. Aduh, saya nggak berani deh ngomongnya. Yang sebelah juga mau. Daripada ibu dihina lagi, mending aku kembali ke Baik kalau gitu. Ustaz Zanada, Ustaz Jam mohon nih ditanggapi nih curhatannya nih. Ustaz Jam dulu deh boleh nih. Masya Allah, Jadi Ustaz gimana Syam. Bu? Hah? Gimana? Ada yang mau ditanya, dicurhatin lagi nih spesifik gitu apanya nih? Ya gini aja. Kan Gini kita aja. ini suka Sini Bu, suka sini, Bu. dihina. Bu, kak dia Bu, kak dia Bu. Nah, Kak Dia. Di dia Bu, di dia. Nah, supaya Kumaha, lebih Bu, aman kumaha. gitu Ya, Bu. Pokoknya Ibu mah janda. Nah, Iya, Ibu janda. Gitu nanya mau Syam Bisik-bisik kan? aja, bisik-bisik aja Bu. Ini kita ini suka dicemohin, Ya. suka diejek, Ya. Ya. suka dihina. Itu gimana caranya untuk menerima sana menjadi hati tenang, lega. Oh, supaya tenang. Kira-kira ibu Ya. nih diejek karena janda atau karena cerewet? Ya sama, Oh. ya janda ya cerewet. Oh, iya. Udah dibilang begitu. Karena saya Udah rasa- pada tahu Oh, iya, aku karena- ini adalah cerewet. Siap ya? Karena saya rasa tidak ada orang yang menghina Ibunda Khadijah. Padahal Ibunda Khadijah itu 2 kali menjanda. Iya. Kenapa? Karena Ibunda Khadijah dermawan. Bunda Khadijah mulia Kalau aku akhlaknya. nggak punya gitu. Oh, siap. Jawab mulu ya. Pantas aja. Jadi subhanallah. Jadi Ibunda Khadijah itu janda juga Bunda. Tapi tidak diejek karena beliau dermawan dan akhlaknya mulia. Menjaga hubungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian biar hati tenang subhanallah. Kembalikan
semua kepada Allah dan bercermin. Ya Allah, saya ini diejek karena cerewet bukan karena janda. Berarti yang kukurangi cerewetku. Karena kalau menjandaku ya jodoh enggak tahu datangnya kapan. Apalagi kalau menjandanya karena meninggal dunia, subhanallah, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Berpisah itu kan bukanlah sebuah kehinaan. Betul, Iya. Ibu. Terima kasih. Kurang-kurangi. Nah, sekarang Kalau nggak cerewet saya tidak bakal, orang-orang udah kebiasaan. Wah, Bu Ida cerewet. coba Ustazah Nada mungkin ada yang mau ditambahkan Ustazah. Iya. Ini beda soalnya nih Ibu. Iya. Aduh, pantas ya Bu ya, pantas ya. Masya Allah Bu. Ya, Janda itu mulia loh, bahkan janda itu yang bisa menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga lisan, menjaga hati, bahkan membesarkan anak-anaknya agar soleh-soleha, kelak Amin. nanti duluan masuk ke dalam surganya. Amin. Ibu pengen masuk ke dalam surga? Alamin. Pengen cepat, pengen lama surganya? Pengen lama tuh. Oh, enggak, maksudnya pengennya cepat sekarang apa ntar masuk surganya? Iya, langsung Sekarang? aja. Mau sekarang? Oh. Nah, Ustazah dulu, aku dulu. Waduh, berani loh. Waduh, waduh, bahaya nih Bu Dada nih. Pokoknya bismillah, pokoknya Ustaz gimana nih Ustaz nih? Iya, insya Allah. Waduh, Ya. baterainya 10 nih kayaknya Iya, Ibu nih. ya, insya Allah. Pokoknya orang itu dinilai memang apa yang kita lakukan. Iya. Jadi kalau memang kita ingin mendapatkan tetap kebaikan, kemuliaan, maka insya Allah kita tinggal koreksi. Apa ya yang bikin orang nggak demen sama kita? Apa yang bikin orang omongin? Mudah-mudahan itu bisa kita perbaiki. Dan Amin, insya amin, Allah amin, amin, nggak usah amin. pikirin Bu orang mau ngomong apa. Iya, Yang iya. penting kitanya mah baik aja. Iya, Atau iya. udah kurangin ngomongnya. Baik. Ibu, kebiasaan. ini Udah kalau nggak di kebiasaan. stop nih mohon maaf nih. Ini durasi kita bakal over banget. Ibu Jadi sadar Ibu, gak Bu? Bu sadar gak? Ibu Ini sudah lagi. mensolimi teman ibu. Ada satu waktu untuk temannya nanya. Ah. Tapi ibu gak habisin durasi. kita tahan dulu. Nanti kita tahan dulu ya. Kita tahan dulu. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Satu detik ketawa.